يا رب صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Baik Bapak Ibu sekalian, ahbabana fillah, begitu juga rekan santri di mana saja berada. Pada pertemuan perdana ini ya, kita akan membahas ilmu alat ya. Dalam hal ini rujukan kita adalah kitab Matan Al-Ajurmiyah ya. Ini salah satu kitab yang familiar atau yang umum dipelajari di kalangan pesantren dan merupakan kitab yang paling mendasar dalam mempelajari ilmu alat di bidang nahwu ya, kurang lebih seperti itu. Tapi nanti kita akan sisipkan pembahasan yang tidak kalah penting, bahkan yang paling dasarnya sama sekali, yaitu pembahasan sharaf di tengah-tengah pembahasan Matan Jurmiyah ini ketika berhubungan dengan masalah ilmu sharaf. Dan saya rasa itu adalah ilmu yang paling penting sebelum kita mempelajari lebih jauh kandungan daripada kitab Matan Al-Jurmiyah ini dalam hal ini, sebelum jauh membahas ilmu nahwu. Kita mulai dari yang awal saja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana biulumihi wa barakatihi fid dharaini amin. Ya, berkata al-musannif ya, pengarang kitab ini ya, yaitu al-Imam As-Sanhaji rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Kata beliau, anwa'ul kalam, bagian-bagian kalam atau bagian-bagian kalimat. Jadi pembahasan yang paling pertama di dalam kitab ini yaitu berhubungan dengan kalam. Dalam hal ini bahasa Indonesianya disebut dengan kalimat. Nah, kata beliau, al-kalamu, kalam itu huwal lafzul murakkabu al-mufidu bil wad'i. Dia merupakan suatu lafaz al-murakkabu yang terangkai atau tersusun, al-mufidu yang berfaedah atau bahasa lainnya yang punya makna, bil wad'i, dan juga al wad'i dengan berbahasa Arab ya. Kurang lebih seperti itu, atau di sebagian pendapat mengatakan dengan unsur kesengajaan. Nah, ini ta'rif daripada yang namanya kalam atau kalimat versi bahasa Indonesia. Apa dia? Yaitu lafaz yang terucap, dalam hal ini adalah lafaz yang mengandung abjad ya, abjad hijaiyah lah, kurang lebih seperti itu. Al-murakkabu, kemudian dia harus tersusun antara beberapa kata atau kosa kata, dan kita akan bahas nanti ini. Kemudian al-mufidu, dia bermakna ya, punya arti. Dalam hal ini punya arti, yaitu yang biasa disebut oleh para ulama, ketika kita ucapkan itu maka orang itu akan paham betul tanpa ada penasaran yang timbul di dalam dirinya terkait dengan apa yang kita katakan. Itu yang dimaksud dengan al-mufid ya, mempunyai makna atau berfaedah. Kemudian yang keempat di sini adalah bil wad'i, dengan menggunakan bahasa Arab. Dalam artian di sini adalah lafaz yang terangkai dan bermakna yang terlontar dari mulut kita itu harus berbahasa Arab. Ya, sebagian mengatakan bahwa al-wad'i ini maksudnya adalah unsur kesengajaan. Dalam hal ini lafaz yang terangkai yang bermakna yang terlontar dari mulut kita itu, yang terucapkan dari mulut kita itu harusnya karena adanya unsur kesengajaan. Nah, itulah kemudian yang disebut dengan kalam ya, definisi atau batasan kalam itu. Wa aqsamuhu, dan adapun bagian-bagian daripada kalam itu, bahasa kita di sini adalah komponen daripada kalimat itu adalah salah satu, ada 3. Nah, yang pertama kata beliau adalah isim, yaitu isim, atau kita sederhanakan bahasanya di sini yaitu bukan kata kerja ya. Kemudian wa fi'lun, dan yang kedua adalah fi'il, atau bahasa sederhananya adalah kata kerja. Wa harfun ja'a li ma'nan, dan juga huruf atau bahasa sederhananya adalah kata depan atau kata penghubung, ja'a li ma'nan, yang datang li ma'nan, memberi makna. Artinya huruf yang mempunyai makna.
dalam artian di sini adalah kata depan atau kata penghubung. Nah, yang tiga inilah yang merupakan komponen suatu kalam dalam bahasa Arab. Nah, komponen kalam yang tiga ini, ya, isim, fiil, dan huruf ini kita akan kembangkan pembahasannya dalam suatu pembahasan tertentu dalam slide yang berikut ini. Jadi, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalam, ya, atau bahasa kita disebut dengan kalimat itu mempunyai tiga komponen penting yang bisa menjadi satu kesatuan dalam terbentuknya suatu kalimat atau suatu kalam. Nah, ini penting untuk kita ketahui. Yang pertama itu ada yang disebut dengan isim. Nah, isim ini bahasa sederhananya kita untuk pemula, ya, artikanlah bukan kata kerja. Entah dia kata nama kah, yang mana kata nama ini ya terdiri dari nama manusia kah, nama hewan kah, nama tumbuhan kah, atau nama tempat kah, dan seterusnya. Contoh misalnya kita ambil Zaidun. Zaidun ini adalah isim, dalam hal ini dia bukan kata kerja. Dia masuk dalam kategori kata nama, dalam hal ini adalah nama manusia, nama orang, ya, kurang lebih seperti itu. Ataukah kata benda, ya, taruhlah misalnya Al-Hajaru. Nah, Al-Hajaru ini, ya, kalau kita lihat artinya di dalam kamus adalah, ya, batu. Ya, ini kamus yang saya gunakan adalah kamus Arab Indonesia yang versi light, ya. Kalau kawan-kawan di sana itu mengetik kata Al-Hajar, maka akan muncul ini. Jadi Al-Hajar ini artinya batu. Dalam hal ini Hajar ini adalah bukan kata kerja, dia masuk dalam kategori kata benda. Ya, kurang lebih seperti itu. Ataukah misalnya kata sifat. Nah, contoh misalnya at-talibu. At-talibu ini kalau kita buka kamus, maka artinya adalah murid atau orang yang menuntut ilmu, ya, pelajarlah bahasa kita. Nah, orang yang menuntut ilmu itu adalah kata sifat, jadi dia bukan kata kerja. Nah, inilah contoh-contoh isim, ya, yang bukan kata kerja. Satu Zaid contohnya, kedua Al-Hajar, kemudian yang ketiga at-talib. Nah, ini komponen kalam yang pertama. Kemudian yang kedua adalah fiil. Komponen kalam yang kedua adalah fiil. Nah, fiil ini arti sederhananya adalah kata kerja, kurang lebih seperti itu. Nah, kata kerja ini mau dia yang sifatnya fisik, ya, ataukah yang sifatnya tidak berbentuk fisik, ya. Taruhlah misalnya yang sifatnya fisik seperti dhahaba. Nah, dhahaba ini kalau kita lihat kamus maka artinya banyak, ya. Salah satunya adalah pergi. Kita fokus di kata pergi. Pergi ini merupakan aktivitas yang sifatnya fisik, kurang lebih seperti itu. Nah, contoh yang berikutnya misalnya apa dia? Sakoto. Sakoto ini kalau kita lihat dalam kamus artinya jatuh. Banyak artinya yang lain. Nah, jatuh ini merupakan aktivitas fisik. Nah, contoh yang lain lagi seperti misalnya najaha. Nah, najaha ini kalau kita lihat dalam kamus artinya adalah berhasil, sukses, lulus, diterima bekerja. Dalam hal ini adalah lulus. Nah, lulus ini dia adalah kata kerja tetapi sifatnya tidak fisik, ya. Artinya lulus itu adalah suatu aktivitas yang tidak ada unsur fisik di situ. Nah, itu yang disebut dengan kata kerja dari sisi bukan fisik, ya. Seperti juga misalnya gembira, parihan, kemudian hazana, sedih, dan seterusnya. Ini semua adalah kata kerja tetapi yang sifatnya bukan fisik. Nah, ini komponen yang kedua dari susunan kalam itu. Nah, kemudian komponen yang ketiga ada yang disebut dengan huruf. Nah, huruf ini bahasa sederhananya adalah kata depan atau kata hubung. Contoh misalnya ila. Nah, ila ini kalau kita lihat artinya di dalam kamus, maka artinya ke, sampai, hingga, kepada, ya. Taruhlah ke, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kan kata depan. Nah, contoh yang lain misalnya min. Min kalau kita lihat dalam kamus itu artinya dari, sejak, melalui, dengan, dan seterusnya. Ini kan masuk dalam kategori kata depan atau kata hubung. Nah, kemudian contoh yang lain pi misalnya kalau kita lihat dalam kamus itu bisa artinya dalam, bisa di, selama, dan seterusnya. Nah, ini juga masuk dalam kategori kata depan. Nah, inilah contoh-contoh
isim, fiil, dan huruf ya yang bisa menjadi komponen suatu kalam. Nah, sekarang kita coba rangkai semua ini ya ke dalam satu kalam atau kalimat secara utuh. Nah, contohnya Zaidun dhahaba ila al-madrasati. Zaid telah pergi ke al-madrasati. Nah, al-madrasah ini kalau kita lihat dalam kamus itu artinya adalah madrasah atau sekolah. Nah, jadi Zaid telah pergi ke sekolah. Nah, ini adalah kalam secara utuh yang terdiri daripada satu isim Zaidun, kedua dhahaba fiil, ketiga adalah huruf ila, kemudian keempat adalah ya isim al-madrasah. Dalam hal ini adalah bukan kata kerja karena dia masuk dalam kategori kata nama. Dalam hal ini adalah nama tempat, kurang lebih seperti itu. Itu contoh yang pertama. Atau contoh yang kedua, misalnya al-hajaru saqata minal jabali. Ya, batu itu saqata jatuh minal dari al-jabali. Al-jabali ini kalau kita lihat dalam kamus artinya adalah gunung. Nah, jadi batu itu telah jatuh dari gunung. Nah, ini contoh yang kedua. Susunan kalam yang terdiri daripada isim, al-hajaru, saqata, fiil, min, huruf, kemudian al-jabali tentunya adalah isim karena dia adalah kata nama suatu tempat, yaitu dataran yang tinggi. Oke, contoh berikutnya misalnya at-talibu najaha fil imtihan. Ya, pelajar itu najaha lulus fil imtihan dalam al-imtihan. Al-imtihan ini kalau kita lihat artinya di dalam kamus adalah ujian. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ini merupakan suatu kalam secara utuh yang terdiri dari satu isim at-talibu, kemudian yang kedua adalah fiil najaha, kemudian yang ketiga adalah huruf yaitu fi ya. Kemudian terakhir adalah ya kata sifat, ya, dalam hal ini adalah isim. Nah, ini contoh-contoh kalimat atau kalam secara utuh. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, apakah harus ada 3 komponen ini sehingga kalam itu tercipta? Artinya apakah kalam itu harus tercipta dari 3 komponen? 3 komponen ini secara bersamaan ya, tidak mesti seperti itu. Terkadang kalam itu bisa terangkai hanya dari isim dan fiil. Nah, contoh misalnya Zaidun dhahaba, ya Zaid telah pergi. Nah, ini terdiri dari satu isim, yang kedua adalah fiil. Nah, contoh yang berikutnya al-hajaru saqata, misalnya batu itu telah jatuh. Nah, ini terdiri daripada isim ya, dan juga fiil. Contoh yang selanjutnya adalah at-talibu najaha, pelajar itu telah lulus. Nah, ini juga terdiri daripada isim dan fiil. Nah, ini adalah bentukan kalam yang terdiri dari hanya 2 unsur isim dan fiil. Bisa seperti itu. Nah, ini contoh isim yang lebih dulu, fiil yang berikutnya. Nah, apakah bisa fiil lebih dulu, isim yang berikutnya? Ya, bisa juga seperti itu. Ya, contoh misalnya ya kita balik saja, dhahaba Zaidun, telah pergi Zaid. Nah, dhahaba ini adalah fiil, Zaidun ini adalah isim. Yang mana di sini fiil lebih dulu. Nah, contoh yang kedua misalnya saqatal hajaru, ya telah jatuh batu itu. Nah, saqata adalah fiil, al-hajaru adalah isim. Di sini fiil lebih duluan. Begitu juga najaha at-talibu, telah lulus pelajar itu. Najaha ini adalah fiil, at-talibu ini adalah isim. Jadi lebih duluan fiil daripada isim. Nah, bahkan bisa juga membentuk satu kalam hanya dari satu komponen saja, yaitu isim, tetapi dia ada dua kali isim, kurang lebih seperti itu. Bisa seperti itu. Contoh misalnya Zaidun alimun. Nah, Zaid ya adalah isim. Alimun ini kalau kita lihat artinya di dalam kamus itu adalah yang berpengetahuan, terpelajar dan seterusnya, atau bahasa kita adalah orang alim. Nah, sebagaimana kita ketahui kata orang yang alim itu adalah kata sifat. Dalam hal ini adalah isim. Jadi bisa seperti itu. Zaidun isim, alimun juga isim. Ini merupakan satu kesatuan kalam atau kalimat. Contoh yang lain misalnya al-hajaru saqilun, batu itu sakil. Sakil ini kalau kita lihat dalam kamus artinya adalah berat.
Nah, berat ini merupakan kata sifat. Dalam hal ini sakilun adalah isim ya, bukan kata kerja. Nah, ini contoh kedua, komponen kalam yang terdiri daripada isim dan isim. Kemudian yang ketiga, at-talibu dzakiyun, misalnya pelajar itu dzakiyun. Nah, dzakiyun ini kalau kita lihat dalam kamus artinya adalah yang cerdas, yang pandai. Nah, kata yang cerdas dan yang pandai itu adalah kata sifat. Nah, ini contoh-contoh komponen kalam yang hanya terdiri daripada satu komponen saja, yaitu isim, tetapi ada dua ya, kurang lebih seperti isim dan isim. Cuma beda kategori saja. Yang ini adalah kata nama, yang ini kata sifat. Yang ini adalah kata benda, yang ini kata sifat, yang ini adalah kata sifat, dan ini adalah kata sifat. Nah, kurang lebih seperti itu pelajaran terkait dengan al-kalam ini, yang bisa terangkai daripada 3 komponen, ataukah cuma 2 komponen saja, isim dan fiil, secara beraturan atau secara terbalik fiil kemudian isim, ataukah bisa hanya terdiri daripada isim dan isim saja. Nah, sekarang kita mau latihan ya, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, latihannya begini. Yang pertama adalah tebak komponen kalam berikut ini antara isim, fiil, dan huruf ya. Apa dia kalamnya? Nah, ini. Satu adalah at-tamru ladzidun. Jadi coba kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu sekalian, juga rekan santri atau siapapun yang mau belajar bahasa Arab atau kitab kuning gundul secara pemula ya, coba identifikasi ya, mana kira-kira dalam susunan kalam ini isim, fiil, ataukah huruf kalau memang ada huruf pada contoh at-tamru ladzidun. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalam Umaru qa'ada alal kursi. Nah, coba tebak di sini mana yang isim, mana fiil, mana huruf. Contoh yang ketiga adalah habatul asadu anis syajari. Ya, tebak juga di contoh ini mana isim, mana fiil, dan mana huruf. Nah, saya sarankan agar supaya Bapak Ibu sekalian atau kawan-kawan sekalian itu untuk mengidentifikasi mana isim, mana fiil, mana huruf, buka kamus ya. Nah, maka kaidah-kaidah yang kita baca tadi itu coba mainkan ketika membuka kamus tersebut. Kemudian dari kamus itu coba tentukan at-tamar ini apakah isimkah atau fiilkah atau hurufkah, ladzidun ini isimkah, fiilkah atau hurufkah, Umar ini isimkah, fiilkah atau hurufkah, dan seterusnya ke bawah. Ini latihan yang pertama. Nah, latihan yang kedua, coba susun 2 kalam dari komponen isim, fiil atau huruf berikut ini. Jadi contoh di bawah ini, mana dia? Nah, ini dia. Contoh ini, al-mimbar Zaidun al-khatibu fariha ila so'adah atau so'idah ya. Nah, coba kosakata berikut ini ya, itu dirangkai menjadi 2 kalimat ya. Cuma 2 kalimat ya, 2 kalam kurang lebih seperti itu. Rangkai dia dari isim, fiil atau huruf ya. Pokoknya pintar-pintar kawan-kawan saja ya dalam menentukan, dalam merangkai kosakata berikut ini secara sempurna menjadi 1 kalimat yang terdiri dari fiilkah, hurufkah, atau isimkah, dan seterusnya. Nah, coba jawabannya ditulis di kolom komentar, dan kita akan periksa atau kita akan tentukan jawabannya pada video berikutnya atau pembelajaran yang berikutnya. Nah, itu saja dulu yang kita mau bahas pada pertemuan perdana ini untuk mereka yang mau belajar kitab kuning gundul dari nol ya, kurang lebih seperti itu, mereka yang pemula. Nah, sampai di situ saja dulu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Rabbi salli alaihi wasallam.